Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Sri Rahayu dengan NIM 06031282530043. Saat ini saya sedang membuat video UAS terkait perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Fitrianti SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Tujuan saya membuat video ini untuk mengetahui kita sebagai calon guru terkait karakter peserta didik seperti dari emosionalnya, kecerdasan pengetahuannya, empati, moralnya maupun juga sosialnya. Selamat menyaksikan. Di sini Bu, saya Sri Rahayu. Saat ini saya sedang melakukan tugas untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya tuh diminta sama dosen untuk mewawancarai guru. Nah, Ibu kan sebagai guru, apakah Ibu bersedia saya wawancara? Ya, bersedia. Ya. Halo semua, saat ini saya bersama Ibu Intan. Ibu Intan ini selaku guru dari SD 244 Palembang. Ibu Intan sudah mengajar selama 6 tahun. Nah, sekarang Ibu Intan mengajar sebagai kelas 6 SD. Oke, Ibu Intan, langsung saja mungkin ya. Yang ingin saya tanyakan Ibu, kan biasanya nih, anak-anak tuh yang Gen Alpha sekarang suka terikat pada gadget. Mereka tuh ketergantungan pada teknologi nih, Bu. Nah, sering sekali mereka tuh lebih sulit buat berinteraksi langsung sama teman-teman. Kemudian sering sekali mereka tuh mengalami masalah kayak emosional, sering marah-marah sendiri. Nah, gagal fokus juga biasanya saya temuin Ibu. Menurut Ibu sebagai guru, bagaimana cara Ibu mengatasi agar anak tuh tidak ketergantungan pada handphone ketika belajar? Jadi anak-anak tuh tetap fokus belajar. Kemudian bagaimana cara Ibu sebagai guru tetap bisa membuat anak-anak tuh berinteraksi sama teman-temannya tanpa ketergantungan pada gadget. Dan bagaimana juga ibu tuh bisa agar anak-anak tuh memahami apa yang dia rasakan, jadi tidak mudah marah ataupun tidak mudah bersedih. Wow, panjang pertanyaannya di sini. Panjang. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Iya. Nah, anak-anak kan sekarang banyak main gadget. Kalau main gadget itu tuh suka banting barang kan, apalagi kalau main game, apalagi kalau lagi sesuatu tuh serius kan, nggak bisa diganggu. Iya. Nah, kalau di sekolah itu anak-anak tidak boleh bawa handphone, sama fokusnya tidak boleh bawa handphone. Nah, kedua kita kalau perlunya kolaborasi antara orang tua. Jadi kalau misalnya ada tugas, ada apa-apa, anak-anak itu tuh kita infoi di dalam di grup WA sekarang. Jadi tidak hanya anak yang kita ingat ke zaman sekarang ini, kolaborasi itu penting. Nah, diingatkan di dalam grup bahwa kalau anak-anak itu terus dipantau. Apalagi kan saya ngajar kelas 6. Kelas 6 itu kan harus waktunya sedikit, ujiannya banyak. Iya. Terus jadi kolaborasi antar orang tua dan murid guru itu sangat penting. Apalagi kan zaman sekarang ini banyak anak-anak kelas 6 itu tuh sedang mengalami masa puber kan. Iya, benar. Nah, jadi tidak boleh abai kalau dengan anak itu. Nah, terus untuk mengatasi perilaku dia itu yang pertama, anak-anak itu kita itu pada masa remaja tidak boleh dikasari. Iya, oke. Nah, semakin dia dikasari, dia semakin marah, berontak. Emosionalnya meluap. Iya, nah anak-anak pada masa remaja ini kita jadikan teman, dirangkul. Ya, benar. Dirangkul. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa cerita dengan mudah kan. Kalau misalnya ibu kemarin aku main, nah lihat ini kemarin tuh lihat teman-teman ada yang jatuh Bu. Jadi kan kalau dijadikan teman kan dia dengan mudah bercerita kalau ada masalah, ada sesuatu di rumahnya. Nah, untuk dia bersosialis sama temannya juga, anak-anak itu tidak duduk di satu tempat yang sama. Misalnya kalau duduk itu, anak-anak itu harus tiap minggu di rolling atau tiap hari di rolling. Kalau saya di kelas itu menerapkan tiap hari rolling. Jadi anak-anak itu rollingnya itu misalnya hari ini anaknya maju ke depan, misalnya yang di belakang itu maju lagi, jadi maju sebaris-baris. Nah, nanti ada rolling massal. Kalau rolling massal itu kan tiap anak gabung sesuai dengan kedekatan emosional mereka. Nah, jadi kita tidak abai kalau dengan kedekatan emosional anak tuh harus kita jaga. Harus terus dipantau. Anak-anak itu pada masa remaja ini, kelas 6, dan mau SMP, itu sangat rentan. Oh, benar. Rentan. Jadi anak-anak itu
harus diperhatikan lebih ekstra. Oh, oke. Jangan mentang-mentang kan lah kelas tinggi sudah bisa lah dianya ini. Nah itu malah kalau yang kelas tinggi ini malah harus lebih diperhatikan, lebih sabar. Soalnya dia tuh pada masa mencoba. Oh, Nah, jadi jadi balik lagi pas ketika dia duduk pisah-pisah tadi, jadi dia bersosialisasi terus kan sama kawan-kawannya iya. kan. Nah, bersosialisasi terus kalau misalnya ada yang untuk menimbulkan rasa empati, toleransi itu kan misalnya anak-anak ada yang tidak bawa pensil nih. Nah, jadi disuruh pinjam ke kawannya seperti itu. Jadi kan dia mempunyai rasa toleransi. Misalnya kalau ada kawannya kan merasa iba kasihan kan, kalau kawannya udah ada pena kan dipinjemi kayak itu. Kalau kawannya lagi misalnya lagi ada masalah atau apa-apa kan suruh didampingi kawan-kawannya tuh kan. Iya. Nah, terus kita tuh selalu mencontohkan bahwa setiap keberagaman itu tuh hal yang unik, hal yang wajar. Jadi tidak boleh adanya diskriminasi. Oh, benar ya. Antar teman-teman itu kan tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh misalnya kalau ada kawan yang berbeda harus dihujat. Nah, itu itu harus kita kasih contoh dari awal. Berarti ada pencontohannya. Iya, dari awal sudah diberitahu bahwa kalau misalnya ada apa-apa itu unik dan tidak boleh kita menghakimi, kita tidak berhak. Iya. Nah, jadi dari awal karena anak sudah tahu itu, jadi timbul rasa toleransi, keberagamannya, empatinya itu. Terima kasih banyak Ibu, sangat inspiratif dan membuka pandangan saya terkait kalau anak-anak tuh juga boleh main gadget tapi ada batasannya. Iya. Terima kasih sudah mau saya wawancara. Itu dia teman-teman wawancara dari Ibu Intan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Iya, wawancara bersama Ibu Intan tadi. Nah, sekarang kita coba analisis dari teori perkembangan peserta didik. Oke, teori perkembangan peserta didik yang pertama itu kan tadi ada kognitif, teman-teman. Dari wawancara Ibu Intan bahwa dijelaskan anak Gen Alpha sekarang itu kan keterikatan pada gadget. Nah, Ibu Intan ini menjelaskan bahwa anak-anak tuh tetap boleh menggunakan teknologi, namun ketika di sekolah mereka tidak boleh menggunakan HP. Jadi disitulah mereka akan fokus pada pembelajaran, tapi tetap dikenalkan pada teknologi, teman-teman. Jadi anak-anak tuh tetap tertarik belajar meskipun tidak terikat pada handphone. Nah, pada kasus peningkatan perkembangan kognitif tadi, Ibu Intan menjelaskan juga bahwa harus ada pendekatan antara guru dan orang tua. Jadi tidak hanya guru saja, tapi orang tua juga harus berperan dalam peningkatan perkembangan kognitif anak. Kemudian untuk emosionalnya. Nah, pada untuk emosional ini tadi Ibu Intan menjelaskan kita harus ada pendekatan kepada anak. Jadi anak tuh tidak kita hanya anggap sebagai guru dan siswa, tapi juga bisa kita anggap sebagai teman. Nah, ketika anak sudah menganggap dirinya sebagai menganggap bahwa guru tersebut bisa diajak bercerita layaknya teman, maka dia akan lebih terbuka dengan perasaannya, dengan emosional yang dia alami. Jadi anak tuh ketika marah dia bisa menceritakan marah karena apa. Nah, kemudian untuk yang sosial, Ibu Intan tadi juga menjelaskan bahwa ketika untuk meningkatkan interaksi sosial anak tersebut itu dengan cara merolling tempat duduk. Ketika merolling tempat duduk, anak-anak tuh akan bercerita atau berinteraksi sama orang yang berbeda-beda setiap hari, setiap minggunya ataupun setiap bulannya. Nah, Ibu Intan juga bercerita atau memberitahukan kalau bisa anak-anak sudah di rolling nanti dilihat melalui pendekatan emosionalnya juga. Nah, kemudian yang terakhir melalui empati. Nah, empati itu sebagai mencontohkan, kata Ibu Intan. Tadi empati moral itu anak-anak harus diajarkan bagaimana caranya menolong teman. Dari situlah perkembangan peserta didik tadi dari wawancara Ibu Intan. Teman-teman, pentingnya profesi guru di masa yang akan datang. Kenapa? Karena pendidik itu bukan hanya mengajarkan soal pengetahuan, tapi juga bagaimana sikap dan perilaku anak murid tersebut. Kita sebagai pendidik harus bangga menjadi seorang pendidik. Bye-bye.